kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Agnes Henderika Kota, NIM 21520017. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anwar Luti Nemalvinas dengan NIM 21520002. Saya Prodi Ilmu Pemerintahan di STPMD APMD Yogyakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hanafi dengan NIM 21520145 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD Yogyakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Fajarwati dengan NIM 21520072 dari Program Pendidikan Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta. Halo, memperkenalkan nama saya Danang Trinugroho, NIM 21520146, Prodi Ilmu Pemerintahan di STPMD APMD Yogyakarta. Sendiri Pak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman ini melayani pelayanan apa saja ya Pak, kalau boleh tahu? Kalau di Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebenarnya Indonesia itu Dukcapil sama seragam petugasannya. Itu untuk pelayanannya ada beragam, ada banyak macamnya. Kurang lebih ada 23 output yang bisa dihasilkan pelayanan dari Dinas Dukcapil ini. Ya, antara lain biodata, KK, KTP elektronik, KIA, surat pindah, terus akte kelahiran, akte kematian, dan sebagainya. Kemudian pelayanan apa Pak yang paling banyak dicari atau digunakan oleh masyarakat dalam sehari-harinya Pak? Sebenarnya semua layanan itu banyak dicari, banyak digunakan. Karena itu ya gini, pelayanan administrasi kependudukan sebenarnya mungkin bukan termasuk layanan dasar. Kalau layanan dasar kan pendidikan, kesehatan. Tapi justru pelayanan administrasi itu sebagai basis untuk masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik termasuk pelayanan dasar tadi. Baik Pak, kemudian untuk masalah waktu ini kan seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Untuk rata-rata sendiri Pak, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu layanan itu berapa lama ya Pak? Kalau waktu penyelesaian itu beragam sesuai jenis layanannya. Karena mungkin antara akte sama KK mungkin agak berbeda. Tapi kami sesuai SOP kami untuk layanan itu maksimal 4 hari, tapi rata-rata itu paling sekitar sehari 2 hari sudah selesai. Baik. Kemudian adakah biaya yang akan dikeluarkan dari pengguna layanan ketika menggunakan layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman ini Pak? Ya, ini yang perlu digarisbawahi dan perlu disosialisasikan ke banyak masyarakat. Untuk layanan administrasi kependudukan semua gratis. Jadi tidak ada pungutan biaya. Jadi masyarakat mau buat KTP, mau buat akte, mau buat KK semua gratis. Nggak ada biaya di Dinas Dukcapil. Termasuk pun kalau zaman dulu untuk membuat akte yang terlambat itu ada sanksi denda keterlambatan. Sekarang sudah tidak ada. Nggak ada sanksi. Jadi gratis semua. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Karena untuk biaya sudah ditanggung pemerintah. Baik. Kemudian yang terakhir Pak, adakah kendala yang ditemui dari pegawai ataupun pelayan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman ini, dan kemudian jika ada cara apa untuk mengatasinya kalau boleh tahu ya Pak? Kalau kendalanya mungkin masih kurangnya kesadaran baik dari masyarakat, lembaga pengguna maupun petugas sendiri. Nah, itu biasanya untuk alternatif yang kita tempuh, kita lakukan. Kalau ke masyarakat kita sosialisasi secara berjenjang dari Kapanewon, Kelurahan, Dukuh, RT RW, bahkan juga kadang kita juga langsung sosialisasi ke masyarakat, ke tokoh masyarakat,
PKK dan sebagainya. Dan terakhir kami juga sudah kerjasama sekolah-sekolah juga, kita sosialisasi ke sekolah, ke SMA, SMK, MA, itu sosialisasi sekaligus kita jemput bola pelayanan perekaman KTP di sana, sehingga nanti siswa-siswa yang sudah 17 tahun yang belum punya KTP, mereka bisa langsung rekam di situ, tidak perlu izin sekolah untuk rekam ke Panemon atau dinas, langsung kita rekam di situ, KTP jadi kita kirim ke sekolah. Kebetulan dengan Mbak siapa? Rina. Mbak Rina. Mbak Rina mau tanya, kalau boleh tahu, Mbak Rina sedang menggunakan layanan apa ya di Dukcapil Kabupaten Sleman ini? Layanan mau ganti kakak, Kak. Oh, ganti kakak. Nah, terus mengenai ketepatan waktu pelayanan, menurut Mbak Rina sendiri, apakah sudah sesuai atau belum? Insya Allah sudah sesuai antrian. Oh, yes. Apakah syarat-syarat yang tertera dinilai yang mempersulit atau tidak menggunakan pelayanan ini, Mbak? Mudah kok, Mbak. Pelayanan, iya. Terus apakah yang Mbak Rina rasakan selama menggunakan layanan di Dukcapil Kabupaten Sleman ini? Baru sekali ini, Mbak. Jadi baru ngerasain ini. Jadi baru merasakan ini. Jadi menurut Mbak Rina, apakah ada yang perlu diperbaiki dalam sistem pelayanan di Dukcapil Kabupaten Sleman ini? Apa ya, Mbak? Apa? Nggak ada sih, Mbak. Udah lumayan bagus. Oh, udah lumayan bagus. Anugrah. Oh ya, maaf Pak. Dengan Bapak Anugrah, kalau boleh tahu, Bapak sedang menggunakan layanan apa ya di Dukcapil Kabupaten Sleman ini? Maksudnya gimana? Bapak sedang menggunakan layanan apa? Itu ngurus kakak. Oh, ngurus kakak. Mengenai ketepatan waktu pelayanan menurut Bapak sendiri, apakah sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai. Oh iya Pak. Jadi kalau boleh saya tahu Pak, syarat-syarat yang tertera terkait nilai dalam pengurusan ini mempersulit Bapak atau enggak dalam melakukan pengguna pelayanan ini? Tidak ada yang dipersulit. Apa yang Bapak rasakan selama menggunakan layanan di Dukcapil Kabupaten Sleman ini? Yang dirasakan ya pelayanannya cepat banget dan semua aparatnya juga dia sopan semua, aparatnya yang ngurus baik-baik semua. Jadi menurut Bapak sendiri, apakah ada yang perlu diperbaiki dalam sistem pelayanan di Dukcapil Kabupaten Sleman ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi udah sesuai ya? Udah sesuai, ya. Jadi, berdasarkan paparan di depan mengenai pelayanan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah mendekati inti dari good governance. Pada dasarnya, good governance mempunyai makna pemerintahlah yang bergerak. Nantinya, pemerintah menerapkan sistem jemput bola, seperti apa yang telah dinilai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Hal ini merupakan salah satu bentuk peningkatan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Memang pelayanan administrasi kependudukan atau yang kita singkat dengan Adminduk bukan merupakan layanan dasar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, layanan Adminduk ini menjadi awalan untuk masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, pertanahan, perpajakan, dan masih banyak lagi. Selain itu, pemerintah juga tidak tinggal diam. Pemerintah juga menggencarkan program GISA atau Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Diharapkan dengan adanya program ini, semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani dengan maksimal oleh pemerintah. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.